Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Eliza ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu modul 2 kegiatan belajar 3, yaitu temanya konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan konstruktivisme dalam pelajaran dapat dikaitkan sebagai sistematis dan beberapa paradigma atau disebut teori belajar yang muncul sebelumnya atau sebelum pelajaran ini ada pelajaran sebelumnya, yaitu disebut behaviorisme dan kognitivisme. Berbeda dengan behaviorisme yang difokuskan pada mengontrol perilaku siswa atau perilaku si pendidik, dan kognitivisme yang fokus kepada menyimpan dan mengolah informasi di otak supaya tidak lupa dan supaya selalu mengingat itu pelajaran sebelumnya. Konstruktivisme terfokus kepada menganalisis bagaimana individu atau siswa atau disebut juga dengan peserta didik mengonstruksi pengetahuan mereka atau berdasarkan pengalaman. Nah, jadi pelajaran di sini yang disebut dengan konstruktivisme yaitu dengan pengalaman yang sudah. Nah, di sini akan mengulang kembali dan supaya lebih memahami dan lebih paham maksud dari pelajaran tersebut. Konstruktivisme tersebut dapat pula disebut sebagai kelanjutan dari teori kognitivisme dalam belajar. Konstruktivisme melihat bahwa realistis dalam pelajaran diketahui bersifat personal dan konstruktivisme secara subjektif. Dengan lain, realistis ditentukan oleh pengalaman personal atau pengalaman dari si peserta didik. Belajar konstruktivisme mengandalkan aktivitas personal dalam upaya untuk membangun pengetahuan sendiri supaya lebih menggali pengalaman dan untuk lebih ingat tentang pelajaran sebelumnya. Nah, cara berimplikasi pada dimensi operasional metode pembelajaran yaitu bukan lagi dipicu melalui stimulus sebagaimana dalam teori belajar behavioristik, juga bukan penalaran atau kognitivis, melainkan pencairan dan pemecahan masalah. Dan juga ada metode-metode pembelajaran yang berkembang berdasarkan pada paradigma atau cara pandang konstruktivisme. Dengan ini, siswa dapat mengingat kembali pelajaran yang sudah disebut pengalaman yang sudah lalu. Nah, supaya lebih mendalami pelajaran tersebut dan bisa lebih paham apa maksud dari tujuan pengembangan kapasitas dan kompetensi belajar supaya lebih tahu pelajaran yang dipelajari sekarang dan lebih leluasa memahami materi tersebut. Nah, di sini ada beberapa metode-metodenya, yaitu ada inquiry, yang kedua ada pemecahan masalah atau problem solving, dan yang ketiga ada kontekstual. Nah, di sini ada 3 masalahnya ya yang harus dipelajari dan harus dipahami supaya lebih mudah untuk memahami pelajaran. Nah, sekian dari video presentasi saya. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.